Suara saya terdengar? Ya, Pak. Halo, Dengar. oh ya, oke. Saya takutnya nggak ada suaranya ini. Ya, kita lanjutkan ya untuk kelompok mana nih sekarang yang harus presentasi. Ntar saya ini dulu share-nya. Oke, kita sesuai urutan aja. Yang kemarin itu loading. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Bima Rizky sama Ahmad Maulana ada? Apa sudah ada? Ada nggak nih Ahmad sama Bima salah satunya? Oke. Ini nggak ada satupun ya Ahmad sama Bima ya. Ini gimana mau presentasi? Pak. Ya udah langsung aja ke kelompok 9 kalau gitu. Abdul Aziz sama Caleb ada nggak? Ada, Pak. Oke, silahkan Caleb di share screen ininya makalahnya. Iya, Pak. Oke. Oke, silakan dimulai aja dari mulai ini ya, apa namanya? Use case ya. Sebutkan dulu judulnya apa, lalu jelaskan use case-nya. Oke, silakan dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini di kelompok 9, itu saya sendiri sama Caleb Baskoro akan melanjutkan dari presentasi yang bab ketiga. Nah, untuk saya sendiri kan kemarin ada revisi juga. Nah, untuk revisinya, nah dari pembeli nanti melakukan registrasi. Nah, registrasi nanti langsung ke login, bisa login. Nah, dari admin juga melakukan registrasi, lalu login. Terus pembeli juga bisa transaksi pemesanan. Admin juga memantau transaksi pemesanan. Lalu dari admin mengelola stok obat, karyawan juga mengelola. Si pembeli melihat data pembelian, dan admin juga mengelola data pembelian bersama karyawan. Lalu pengelolaan, pengiriman, dan penerimaan. Lalu laporan transaksi. Nah, karyawan nanti akan melakukan laporan transaksi dan juga dikelola sama admin. Lalu pembeli dan admin bisa melakukan logout. Selanjutnya masuk ke dalam skenario diagram. Nah, titik 2. Yang pertama use case-nya, nama use case-nya registrasi. Aktornya pembeli dan admin. Deskripsinya, aktor menginputkan data yang dibutuhkan oleh mendapatkan username dan password. Precondition-nya, aktor berada di halaman login, lalu klik menu registrasi.
Post condition-nya, aktor bisa login dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Bisa kita lihat di sini alurnya. Pertama, aktor masuk ke halaman login dan membuka menu registrasi. Kedua, dari sistem sendiri menampilkan form registrasi. Yang ketiga, pembeli dan admin bisa mengisi data yang ditampilkan di menu registrasi, lalu klik tombol mendaftar. Lalu yang terakhir, yang kelima, validasi data yang telah diisi dan email pembelian. Jika email tidak aktif, akan muncul notifikasi gagal dan kembali ke halaman awal registrasi. Use case nomor 2, namanya login. Aktornya pembeli dan admin. Deskripsinya, aktor login dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Precondition-nya, aktor berada di halaman login. Post condition-nya, aktor berada di halaman menu utama. Alurnya, pembeli dan admin atau aktor masuk ke dalam halaman login. Dari sistem menampilkan halaman login. Lalu, aktor memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan, lalu klik tombol masuk. Sistem lalu memvalidasi username dan password. Jika salah, maka akan kembali ke halaman login. Nomor use case nomor 3. Use case-nya transaksi pemesanan. Aktornya itu ada pembeli dan juga admin. Deskripsinya, aktor memilih obat atau menunjukkan resep dari dokter dan melakukan pemesanan. Precondition-nya, aktor berada di halaman pemesanan obat yang akan dibeli. Post condition, aktor mendapatkan hasil dari pemesanan yang dipesan atau resep dari dokter. Alurnya, dari aktor sendiri, pembeli membuka halaman untuk transaksi pemesanan, lalu sistem menampilkan halaman untuk pemesanan. Aktor memilih obat yang akan dibeli atau menunjukkan resep dokter, lalu klik pesan. Sistem menampilkan halaman checkout, item obat yang pembeli pilih dan membeli harus mengisi datanya. Lalu aktor menginput data yang dibutuhkan untuk diproses pemesanan. Sistem memproses menampilkan informasi yang diinputkan dan menampilkan total yang harus dibayar. Aktor memukuli tombol OK buat pesanan. Nomor 4. Baik, nomor 4. Use case pengelolaan stok obat. Lalu aktor karyawan. Description, aktor melakukan pengelolaan stok obat. Precondition, aktor berada di halaman kelola obat. Post condition, aktor menginput stok obat. Untuk alurnya sendiri, aktor membuka halaman kelola obat, lalu sistem akan menampilkan stok obat yang tersedia. Lalu aktor melakukan pengecekan stok obat yang kosong dan menginputkan stok obat yang tersedia. Lalu sistem menampilkan hasil stok obat. Terus use case yang kelima, nama use case data pembelian, aktor, pembeli, admin, dan karyawan. Description, memberikan data pembelian kepada aktor. Precondition, admin melakukan pengecekan pemesanan. Post condition, admin memvalidasi pembelian. Untuk alurnya, admin masuk ke menu utama, klik menu data pembelian, lalu sistem akan menampilkan halaman pemesanan yang masuk, lalu pilih nomor pembelian yang sudah melakukan pembayaran. Sistem akan menampilkan pembelian yang sudah melakukan pembayaran. 6. Admin memberi informasi kepada karyawan untuk mengurus pesanan yang sudah dibayar, lalu klik proses. Lalu sistem akan menampilkan detail pembelian dan mengupdate data pembelian. Lalu aktor atau karyawan memproses pesanan yang sudah dibayar. Lalu use case yang ke-6, nama use case pengelolaan pengiriman dan penerimaan. Aktor, pembeli, admin, dan karyawan. Description, pengelolaan pengiriman barang. Nah, langsung ke alurnya. Untuk aktor, karyawan membuka menu pembayaran, sistem menampilkan form pembayaran, lalu karyawan melihat pembeli yang melakukan pemesanan pada form pemesanan. Yang keempat, lalu si sistem
memberitahukan barang yang dipesan dan yang sudah membayar. Lalu aktor atau karyawan mengirimkan barang tersebut sesuai data pembeli yang ada pada form pemesanan. Ada case yang ketujuh, laporan transaksi aktor admin. Description, aktor mencetak laporan hasil transaksi yang ada pada halaman admin. Pre-condition, aktor berada di halaman utama. Post-condition mencetak laporan hasil transaksi. Untuk alurnya sendiri, aktor atau admin membuka halaman admin, lalu sistem menampilkan halaman login, lalu aktor melakukan proses login, dan sistem menampilkan halaman admin. Lalu admin memilih laporan transaksi, lalu sistem akan menampilkan laporan hasil transaksi sesuai dengan yang ada pada halaman admin. Terus di sesi yang ke-8 yaitu logout aktor pembeli dan admin. Description, aktor melakukan logout untuk mengeluarkan akun. Pre-condition-nya, aktor berada di halaman akun. Post-condition, aktor berhasil mengeluarkan akunnya. Lalu untuk alurnya sendiri, aktor klik halaman akun, lalu sistem akan menampilkan halaman akun dan aktor akan mengklik logout, lalu sistem menampilkan halaman login. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh Kaleb. Ya, lalu ya aktiviti diagram yang pertama dari registrasi ada 3, yaitu ada user, sistem, dan juga admin. Di sini mulai start, lalu input data pendaftaran, setelah itu klik tombol simpan. Dari sistem akan menyimpan data pengguna, lalu akan disampaikan kepada admin, disetujui atau ditolak. Jika disetujui, akan ada notifikasi ke halaman user dan selesai. Setelah itu, login. Di login ada 2, itu dari user dan dari sistem. Dari user sendiri memulai, lalu menginput username dan password. Lalu ketika sudah menginput, sistem memvalidasi pengguna. Di sini diproses, kalau ada ketika ditolak, maka atau ditolak atau salah, maka disuruh input dari username dan password lagi. Jika disetujui, akan sistem menambahkan homepage pengguna. Dan di sini selesai. Di sini dulu ada transaksi pemesanan. Ada kata-katanya terbalik. Ada user, sistem, admin. Di sini ada start, lalu Itu gimana ceritanya itu? Flip. diputer. Iya Pak. Itu di flip itu. Oh, Kalau nge-paste gambarnya, nah, harusnya gitu. iya Pak. Nah, di sini ada user, sistem, dan juga admin. Pertama dari user sendiri memulai, lalu memilih obat. Setelah memilih obat, memasukkan obat pilihan ke dalam keranjang. Lalu si admin mengkonfirmasi pesanan dari user atau pembeli. Setelah mengkonfirmasi, maka yang menampilkan halaman checkout itu sistem kepada pembeli diharapkan melengkapi data untuk proses pemesanan. Setelah itu menampilkan total pembayaran, klik OK untuk menyelesaikan pemesanan. Selesai. Lalu ada pengelolaan stok obat. Di sini ada karyawan dan juga sistem harusnya nih. Terus sepertinya. Pertama dari karyawan, men-start, lalu membuka halaman kalau obat. Lalu sistem menampilkan stok obat yang tersedia. Melakukan pengecekan terhadap obat-obat yang kosong, lalu memasukkan data obat yang kosong yang tersedia. Dari sistem memperbarui data yang ada. Setelah karyawan memasukkan data obat yang kosong yang tersedia, setelah itu selesai. Ada data pembelian.
Ini dari karyawan dan juga admin. Memulai mail dan pembelian. Lalu admin menampilkan halaman pemesanan yang masuk. Lalu karyawan memilih pembelian yang sudah melakukan pembayaran. Setelah itu, admin menampilkan nomor pembelian yang sudah melakukan pembayaran. Setelah memilih nomor pembelian yang sudah melakukan pembayaran, admin memberi informasi kepada karyawan untuk memproses pesanan yang sudah dibayar. Lalu menampilkan detail pembeli dan mengupdate data pembelian. Untuk karyawan memproses pesanan yang sudah dibayar dan selesai. Pengelolaan pengiriman dan penerimaan. Karyawan mulai. Karyawan membuka menu pembayaran, lalu sistem menampilkan form pembayarannya. Setelah itu, karyawan dapat melihat data pembelian yang melakukan pemesanan. Sistem memberitahukan pesanan barang yang dipesan dan sudah dibayar. Setelah itu, karyawan memproses barang tersebut sesuai data pembelian yang ada dalam form pemesanan. Terus selesai. Nah, sini ada laporan transaksi. Admin dan juga sistem. Admin memulai, admin mengakses halaman admin. Menampilkan halaman login untuk admin. Iya, oke. Maaf, saya potong. Ya. Cukup ya untuk yang activity-nya. Langsung aja ke sequence. Ya. Baik, saya akan lanjutkan untuk sesuai diagramnya. Nah, di sini ada registrasi. Nah, untuk user masuk ke form registrasi, nanti di form registrasi akan menampilkan form registrasi kepada user, lalu user menginputkan data user. Nanti di form registrasi ini akan validasi. Nah, jika validasi gagal, berarti akan balik lagi ke form registrasi. Kalau jika berhasil, dari ini database akan menuju menu login. Lalu untuk login dari user sendiri masuk ke halaman login. Nah, dari login ini akan menampilkan halaman login. Lalu user akan masukkan username dan password. Lalu akan divalidasi. Jika sistem validasi, maka jika gagal akan kembali lagi ke form login. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman utama. Lalu transaksi pemesanan. Pembeli melalui menu pemesanan. Dari halaman pemesanan akan menampilkan halaman pemesanan. Lalu dari pembeli memilih obat atau memberikan resep dokter. Nah, jika dari resep dokter ini sudah terinput, maka selanjutnya ada data pemesanan ke form checkout. Dari form checkout akan menampilkan halaman checkout kepada pembeli. Lalu pembeli menginputkan data proses pemesanan. Lalu dari input data pemesanan itu akan melakukan proses. Jika divalidasi, semua data sudah terverifikasi, maka dari form checkout akan menampilkan informasi transaksi. Lalu dari proses terdapat data yang belum terisi. Nah, jika memang belum ada data yang terinput, maka akan menampilkan data yang belum terisi. Untuk pengelolaan stok obat, di sini ada username dari karyawan. Lalu untuk karyawan buka form pengelola obat. Dari form pengelola obat akan menampilkan kepada user. Lalu dari user mengecek obat atau mengecek obat. Nah, dari form pengelola obat lalu menginput atau memperbarui stok obat. Lalu dari form pengelola obat akan memproses. Jika berhasil, lalu form pengelola obat akan menampilkan update stok obat. Jika gagal, berarti kembali lagi ke halaman awal form pengelola obat.
Untuk data pembelian dari usernya itu admin membuka form data pembelian. Dari form data pembelian akan menampilkan pada user, lalu admin memilih nomor pembelian yang sudah melakukan pembayaran dan mengirimkan informasi kepada karyawan. Lalu akan diproses oleh sistem, lalu divalidasi. Jika validasi gagal akan kembali ke form data pembelian, akan kembali lagi ke user. Lalu jika berhasil, informasi data pembelian akan dikirimkan kepada form karyawan dari sistem. Pengolahan pengiriman dari usernya karyawan buka form pembayaran, lalu menampilkan pembayaran yang siap proses pengiriman, dan si user karyawan akan mengirim data pembayaran yang siap diproses pengiriman, lalu akan diproses. Diproses lalu menyimpan informasi ini ke database. Laporan transaksi dari user admin. Lalu admin membuka halaman admin. Di halaman login, admin melakukan halaman login, akan menampilkan halaman login. Lalu dari admin memasukkan username dan password. Lalu masuk ke halaman admin. Dari halaman admin menampilkan ke user, memilih cetak hasil transaksi. Lalu dari halaman admin akan menyimpan informasi dan akan disimpan di database. Untuk logout, dari user membuka halaman akun, lalu akan ditampilkan kepada user halaman akun, lalu dari user mengklik logout dan diproses. Proses langsung masuk ke halaman login, akan kembali ke halaman login, lalu menampilkan halaman admin. Lalu yang terakhir itu ada kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram sendiri, untuk pembeli hanya bisa satu kali login, dan juga admin juga hanya bisa satu kali login, dan admin juga bisa melakukan verifikasi beberapa pembayaran. Admin juga bisa melakukan kelola obat beberapa kali, lebih dari satu. Admin juga akan mencetak laporan lebih dari satu. Dari pembeli juga bisa melakukan pembayaran lebih dari satu. Untuk karyawan bisa login hanya satu kali. Karyawan juga bisa melakukan pengecekan atau melihat data pembayaran lebih dari satu. Untuk karyawan, untuk pengecekan obat bisa lebih dari satu. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 9. Bila terdapat kesalahan, masih banyak kekurangannya gitu. Untuk mohon maafkan ya Pak. Oke, baik. Sudah tutup aja Pak. Nanti kita koreksi dulu, nanti baru ditutup. Oh iya Pak. Ya, oke. Terima kasih ya untuk kelompok 9 sudah presentasikan. Oke, saya di close aja ininya biar saya bisa share screen. Oke. Ya, sudah terlihat. Ya, ada beberapa yang harus saya koreksi terkait dengan ini ya, dengan materi, dengan makalah yang dikumpulkan. Yang pertama, ini sebetulnya penulisan tata tulisnya masih belum rapih ya.
Jadi ini harusnya dirapihkan mengikuti aturan penulisan tata tulis ya, kayak seperti ini kan harusnya bold gitu karena ini adalah subjudul ya, seperti itu. Terus ini juga harusnya dikasih sekali space gitu. Ya, jadi biar lebih rapih belajar membuat sebuah laporan seperti tata tulis, karena ini nanti akan berguna ketika apa namanya membuat laporan KP atau skripsi ya. Lalu ini saya harus dari awal juga karena memang harus semuanya diperbaiki ya. Ini juga berlaku untuk semuanya ya, untuk semuanya. Jadi ikuti juga. Jadi seperti ini UTS sudah tidak ada lagi, kita masuk lagi ke UAS ya. Ini diganti. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Nah ini lalu ini daftar isi ya dikasih judul ya, masa kayak gini aja gitu. Jadi yang rapih gitu. Daftar isinya dikasih judul, terus ini bab satunya apa namanya, pendahuluan, bab 2 apa, terus ini kok langsung ke koordinator gitu. Tolong ini dirapihkan, nanti ini bakal masuk ke penilaian pembuatan laporan gitu. Nah, di sini ya, bab satunya ini kan pendahuluannya ada, harusnya di sini juga ada tulisan pendahuluan seperti itu. Terus lihat ini, perhatikan nomornya ya, nomor penomoran apa namanya, halaman gitu. Halaman 1 itu dimulai dari bab 1, bukan dari sini gitu. Samalah seperti tata tulis laporan yang lain. Nah, kayak itu untuk sekilas tata tulisnya. Lalu bab 3. Nah, bab 3 juga sama kan ya, harusnya kasih judulnya kasih aja pemodelan begitu. Nah, sekarang saya ke inti materinya yang dibahas tadi. Ya, oke. Kalau dilihat di sini semua use case yang ada di sini bisa dilakukan tanpa login. Betul nggak? Seperti itu. Apakah sistemnya seperti itu? Halo? Bisa dijawab? Ya bisa Pak, untuk maksudnya semua di sini dari karyawan ya Pak yang tidak usah login. Enggak, maksudnya sistemnya bagaimana nih? Apakah dia harus misalnya mau melakukan transaksi pengolahan data stok, apakah dia langsung harus login dulu atau bisa langsung? Login dulu Pak. Nah, harusnya kan login dulu ya. Kalau misalnya bisa langsung, ini use case login tidak ada gunanya gitu kalau misalnya bisa langsung. Nah, otomatis kan use case login ini berfungsi sebagai include seharusnya. Include untuk semua use case kecuali mungkin registrasi ya. Itu kecuali registrasi. Kalau registrasi itu tidak menggunakan itu ya. Nah, ini saya ini aja tandain aja kalau untuk login kita tidak kasih ini, tidak kasih garis karena si login itu dia nanti bakal ke sini gitu secara apa? Dia akan ke sini pakai garis putus-putus ya, lalu dikasih tulisan include gitu. Begitu juga sama ya, dia akan ke sini ya, ke pengolahan gitu. Kasih nama include ke semuanya ya, ke semua yang ada di situ. Yang memang kira-kira memang harus login dulu baru bisa mengakses. Nah, itu ya kalau untuk posisinya. Lalu di sini itu harusnya dikasih judulnya. Judulnya apa ini ya? Ini enggak ada gitu ya, harusnya dilengkapi. Oke, bisa dipahami? Berarti itu Pak untuk login mesti ditarik dari garis putus itu dari semua use case yang membutuhkan login berarti ya Pak? Bukan dari semua use case, tapi dari login ditariknya. Supaya panahnya ke sini ya. Gitu. Jadi ditariknya dari login ke sini, ke pengolahan, ke transaksi, ke data kayak gitu. Jadi karena panahnya ke sini dia gitu. Berbeda dengan extend ya. Kalau extend itu dia ke sana terbalik gitu. Nah, lalu ini garis yang loginnya dihilangkan karena login itu udah pasti diakses ketika dia mengakses transaksi dia, karena dia include sifatnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, baik Pak. Bisa ya. Oke, ini juga di-record dia biar nanti bisa dilihat ulang ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya untuk skenario use case ya ini sudah baik ya. Saya tidak terlalu banyak berkomentar di sini karena memang sudah bagus ininya formatnya. Nah, saya akan komentarin di sini yang di activity diagram.
Oke, kalau untuk yang registrasi dan yang pertama sih yang harus saya perbaiki dari sisi ini apa? Sisi simbol ya. Simbol untuk activity itu nggak seperti ini, hati-hati ya. Nah, jadi simbolnya tidak seperti itu. Dia simbolnya bentar, ada nggak? Nah, dia simbolnya sebentar ini nggak bisa round juga ya. Yang ini apa yang kotak tapi tumbuh ya Pak, itunya ujungnya. Iya, harusnya itu ya. Harusnya itu. Ya Pak. Ya, harusnya itu ya. Jadi nanti diperbaiki ya, jangan elips gini. Siapa? Oke, itu ya. Nah, lalu ini gini, ini kalau yang namanya penggabungan, forknya jangan di sini gitu. Jadi forknya dia langsung gitu panahnya ke sini. Nah, gitu. Jadi jangan digabungkan dulu baru ke sini panahnya gitu ya. Nah, jadi fungsi fork itu untuk menggabungkan gitu. Jadi ini jangan ada nih garis ini seperti itu. Oke Pak. Jadi fungsi forknya itu untuk menggabungkan bukan si garisnya yang digabungkan. Ya, oke. Terus ini sudah betul alurnya ke sini nyambung. Nah, ini juga nanti ini juga sudah betul ke sini ya jalurnya. Nah, ini yang menggantung. Jadi sebuah activity itu tidak boleh ada yang ngegantung ya. Jadi dia harus nyambung terus gitu, harus nyambung terus. Misalnya ini kan dari sini kan memilih memasukkan. Nah, lalu ini kan dari usernya ya. Nah, dari usernya kan user, sistem, dan admin gitu. Ya, kita lihat posisinya kan dia memilih obat, tapi dia kan request sebetulnya. Requestnya bukan ke sini ke admin, dia kan konfirmasinya ke sistem dulu. Sebelum dia bisa ke admin, dia mengkonfirmasi ke sini. Kalau misalnya ini pilihannya manual, maksudnya tidak melibatkan sistem, tidak digambarkan di sini. Jadi sistem di sini adalah perantara antara user dan admin. Jadi di sini tuh harusnya ada satu activity ya yang menjembatani antara si user dengan admin gitu. Nanti baru konfirmasi ke sini. Nah, setelah menampilkan ini sudah menampilkan melengkapi di sini. Tapi ini tidak bisa bercabang gitu. Ini nggak bisa bercabang seperti ini gitu ya. Karena ini nggak langsung ke sini. Ini harusnya dia ke sini gitu. Nah, gitu ya. Siapa? Nah, harusnya begini. Jadi kan dia nyambung karena percabangan kan udah ada simbolnya kan seperti ini percabangannya. Iya. Nah, seperti itu kan percabangan saya gambarnya. Nah, gini. Nah, seperti itu. Jadi ini oke ini langsung ya benar, ini udah betul ke sini ya udah selesai, ini ke sini gitu. Nah, ini yang enggak ada gitu ya. Ini enggak ada. Seperti itu. Oke Pak. Oke, nah ini juga berlaku buat yang lain ya. Yang maksud saya yang lain tuh yang ini juga ya. Ini kalau yang ada kan ada yang masih nggak gantung-gantung. Kalau yang tadi ini udah bagus. Nah, ini ngegantung nih kan. Ya. Nah, ini bingung nih ini kemana, harusnya dari sini dia ke sini gitu, sini sini gitu ya, dia nggak boleh ada yang gantung. Nah, ini juga nih ya, oke nanti diperbaiki. Oke Pak. Terus yang logout, oke udah logout benar ya. Nah, sekarang ke sini ke sequence itu panahnya ketika dia ada respon dari sistem itu harusnya garis putus-putus gitu. Itu menandakan respon dari sistem. Jadi kayak ini tuh adalah garis putus-putus harusnya, gitu ya. Yang kembali dari sistem ke orang gitu. Jadi kalau yang arusnya ke sana memang garis penuh, kalau yang ngebalik itu garis putus-putus. Nah, lalu di sini kan form ya. Ini ada form gitu. Bentuk controllernya nggak ada di sini, ya. Yang controller yang bentuk begini kan ya, ini nggak ada nih. Harusnya kan ada ya. Nah, ini di mana nih controllernya sebelum dia ke database kan biasanya dari database baru dia ini. Ya, ini menurut saya sih harusnya ada di sini nih, harusnya ada di sini. Karena dia yang memproses ininya gitu prosesnya. Gitu. Ya kan ya. Yang memprosesnya kan ini gitu. Kalau ini kan udah form, ini form oke lah nggak apa-apa nih form. Ini database ya oke.
Bisa seperti itu. Nah, sama ya, yang lain juga seperti itu ya, karena banyak simbol yang nggak ada nih, kayak yang controllernya malah nggak ada, yang adanya form sama database aja gitu. Oke, perbaiki itu ya, sama panah baliknya. Ya Pak. Ya, oke. Sekarang kita ke kelas diagramnya. Kita lihat. Nah, di sini ada login ya, kelas login. Nah, sebaiknya kalau kelas login seperti ini malah jadi rancu nanti ketika memperancangkan database-nya. Jadi sebaiknya kelas login dihilangkan, tidak ada lah ya. Karena di sini kelas login tidak bersifat sebagai inheritance atau turunan. Nah, jadi ini hilang aja gitu. Ini hilang, kenapa hilang? Ini sudah ada karyawan dan admin. Nah, karyawan dan admin, terus ada lagi pembeli kan, pembeli, karyawan, admin. Nah, ini semuanya sudah punya akses gitu, akses. Nah, kecuali ini bisa saja ini dipakai gitu, bisa saja dipakai, kecuali namanya jangan login gitu. Namanya misalnya user lah ya, user. Kalau login seolah-olah itu ada namanya tuh kata benda ya, maksudnya bukan kata benda, kata kerja gitu login itu istilahnya. Jadi kita kasih nama user. Nah, user ini password. Nanti hubungannya satu ke satu. Nah, ini mungkin bisa kalau seperti itu ya. Tapi kalau nama user dalamnya sama kayak gini Pak, apa-apa. Gimana? Kalau kan loginnya diganti namanya di user. Untuk isinya tetap kayak gini. Nggak apa-apa kalau misalnya diganti dengan user ya. Oke. Nggak apa-apa, bisa gitu. Jadi dia kan user itu menandakan akun kan ya, akun pengguna. Jadi satu pembeli memiliki satu akun gitu, satu admin memiliki satu akun. Ini sudah betul urutannya. Satu karyawan mengurus banyak gitu ya. Ini sudah benar nih, pembayaran, pembelian satu pembayaran. Laporan juga sama. Nah, untuk laporan sepertinya nggak harus ya, karena laporan itu biasanya digenerate dari hasil transaksi. Nah, transaksinya mana ya? Dari sini ya, transaksi dari pembayaran. Jadi kalau mau sih laporan mending dihilangkan ya, lalu ganti ditambahkan di sini untuk laporan gitu ya. Di sini tambahkan laporan. Jadi sebagai sebuah metode untuk membuat sebuah laporan. Gitu. Lalu ada hubungan juga nih, kan kalau misalnya dari dari pembayaran ke obat itu kan dia mau bayar apa, kan nggak tahu yang dibayarnya apa, yang dibayar apa, obat kan. Nah, harusnya ada hubungan antara pembayaran dan obat gitu. Kebayang nggak? Karena kan ini nggak ada referensinya nih, ini cuma input aja kan. Sementara referensi untuk ngikat si obatnya nggak ada gitu. Nah, harusnya ada. Jadi di sini harusnya ada hubungan dari ini nih. Nah, gini ya. Hubungannya. Hubungannya bagaimana? Nah, di sini satu obat, di sini untuk satu data obat itu digunakan oleh banyak pembayaran. Nah, itu paling ya yang ditambahkan. Ini hilangkan laporannya. Gitu. Oke, Pak. Siap. Bisa ya? Oke, Pak. Ya, makasih ya. Oke, sip. Itu hubungannya untuk si obat ini sama pembelian itu gimana Pak maksudnya? Kalau obat itu jadi satu data obat. Di sini kan ada satu nih, ada satu data obat. Itu digunakan beberapa kali di sini datanya. Jadi hubungannya di sini satu, di sini banyak, seperti itu. Oh iya Pak, Itu kan. Nah, jadi kan satu data di sini datanya kan tidak ada boleh yang redundan kan, harus ini kan, maksudnya harus unik kan semua data obat di sini. Sementara di sini kan data obatnya bisa banyak, bisa beberapa kali dibeli kan. Makanya hubungannya di sini satu data, di sini banyak data gitu. Ya. Ya Pak, maaf Pak. Oke, sip ya. Oke, nanti direvisi. Nah, revisinya biasa nanti dikirimkan pas waktu jadwal UAS ya. Jadi waktunya kurang lebih sekitar 2 minggu ya dari sekarang. Karena UAS kita tetap di hari
ini ya, Kamis pagi seperti itu. Itu udah semuanya direvisi ya, Pak? Untuk semua direvisi. Jadi yang tadi saya sampaikan dari mulai tata tulis laporan semua. Jadi memang ada 2 penilaian di UAS ini, penilaian presentasi dan penilaian laporan ya. Jadi nanti penilaian laporan itu dari hasil revisinya nanti saya nilai lagi. Nah, untuk pengumpulan sudah bisa dimulai ya karena udah saya buka. Jadi sudah bisa di-upload kalau yang udah beres 2-3 hari ke depan sudah selesai. Silakan aja upload di Simak Waktu Digital dan batas akhirnya tuh di hari eh, Kamis ya. Batas akhirnya di hari Kamis. Jadi ada 2 minggu batas akhir pengumpulan. Siap, Pak. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya di tengah-tengah misalnya sudah keburu upload tapi ada yang mau diperbaiki, itu harus di-delete dulu. Nah, kalau udah di-delete harus kasih tahu dulu ke saya karena yang nge-delete harus saya. Oke, Gitu. Pak. Jadi tapi di-request gitu, di-request dari mahasiswa untuk hapus. Jadi supaya kasih tahu dulu aja kalau mau ada direvisi. Oh. Oke, ya. Selanjutnya ya, kita masuk tadi udah ke kelompok ini udah selesai ya. Terima kasih ya untuk kelompok 9. Ya, sekarang dilanjutkan ke kelompok 13. Ada Ayu, Elis, sama Nurhaliza. Apa sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan di share screen. Ya, izin share screen. Ya. Izin, Pak, apa sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan bagian bab 3, yaitu penjelasan pertama, use case diagram akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Langsung saja di pembahasan pertama. Di sini nama sistemnya itu Sistem Administrasi Keuangan SMA Swasta Berbasis Web. Di sini terdapat 2 aktor, yaitu siswa dan admin. Aktor dan siswa dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Setelah berhasil melakukan registrasi dan mendapatkan username dan password, siswa dapat melakukan login dan membuka use case data pembayaran SPP dengan include login terlebih dahulu. Dan admin juga dapat membuka data pembayaran SPP dengan include login terlebih dahulu. Selanjutnya, pada data penggajian guru dan staf, admin include login, dan untuk case data penerimaan uang BOS, admin juga harus include login, dan untuk data pengeluaran, admin harus include login terlebih dahulu. Dan untuk data pengeluaran, admin include login, dan untuk logout, siswa dapat melakukan logout dengan include login, dan admin juga dapat melakukan logout dengan include dari login. Untuk skenario diagram akan dijelaskan oleh Ayu Sri Wahyuni. Baik, selanjutnya ada skenario diagram. Use case yang pertama itu ada registrasi, aktornya siswa dan admin. Description-nya, siswa melakukan registrasi ke dalam sistem untuk mendapatkan akun, kemudian diproses oleh admin. Kemudian precondition-nya, siswa berada di fitur pendaftaran untuk melakukan registrasi. Post condition-nya, siswa berada di sistem dan berinteraksi dengan sistem. Alurnya, siswa membuka sistem, kemudian sistem menampilkan halaman registrasi, kemudian siswa menginputkan data diri atau NISN,
kemudian klik tombol registrasi. Setelah itu yang terakhir di sistem akan memvalidasi email pendaftaran. Jika email dan NISN aktif, maka akun dapat digunakan. Jika sebaliknya, maka akun tidak bisa digunakan. Kemudian use case yang kedua itu ada login, aktornya siswa dan admin. Description-nya, siswa dan admin dapat melakukan login ke dalam sistem untuk dapat menggunakan sistem. Precondition-nya, siswa dan admin berada di halaman login untuk mengakses fitur dan di sistem. Post-condition-nya, siswa dan admin berada di dalam sistem dan berinteraksi dengan sistem. Alurnya ada siswa, admin, dan juga sistem. Yang pertama, siswa dan admin membuka sistem, kemudian sistem menampilkan halaman registrasi, kemudian setelah itu siswa menginputkan data diri atau NISN dan admin menginputkan username dan password. Kemudian klik tombol login. Kemudian yang kelima, di sistem akan memvalidasi jika NISN atau username dan password tidak sesuai akan kembali ke halaman login. Jika sebaliknya, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Use case yang ketiga itu ada data pembayaran SPP, aktornya ada siswa dan juga admin. Description-nya, siswa dapat melakukan input data pembayaran dan admin memvalidasi transaksi pembayaran. Precondition, siswa berada di halaman pembayaran, kemudian admin berada di halaman validasi. Post-condition, siswa di halaman pembayaran dan sudah divalidasi oleh admin. Alurnya, yang pertama, setelah login, siswa membuka halaman pembayaran, kemudian sistem menampilkan halaman pembayaran, kemudian siswa menginputkan bukti transaksi, setelah itu klik tombol selesai. Kemudian sistem menampilkan status pembayaran. Setelah itu admin memvalidasi transaksi pembayaran dan menginputkan kwitansi pembayaran, kemudian sistem update status pembayaran. Use case yang keempat itu ada data penggajian guru dan staf. Aktornya ada admin. Description-nya, admin dapat melakukan input data penggajian. Precondition, admin berada di halaman penggajian. Post-condition-nya, admin di halaman penggajian dan menginputkan data transaksi gaji. Alurnya, yang pertama, setelah login, admin membuka halaman penggajian, kemudian sistem menampilkan halaman penggajian. Kemudian admin menginputkan bukti transaksi gaji, setelah itu klik tombol simpan. Kemudian sistem menampilkan status penggajian, dan yang terakhir, sistem update status pembayaran. Use case yang kelima ada data penerimaan uang BOS. Aktornya ada admin, kemudian description-nya admin dapat melakukan input data penerimaan uang BOS. Precondition-nya admin berada di halaman penerimaan uang BOS. Post-condition-nya admin di halaman penerimaan uang BOS dan menginputkan data penerimaan uang BOS. Alurnya, yang pertama setelah login admin, membuka halaman penerimaan uang BOS, kemudian sistem menampilkan halaman penerimaan uang BOS, kemudian admin menginputkan bukti transaksi penerimaan uang BOS, setelah itu klik tombol simpan. Kemudian sistem menampilkan status penerimaan uang BOS, dan yang terakhir sistem update status penerimaan uang BOS. Use case yang keenam itu ada data pengeluaran. Aktornya admin. Description-nya, admin dapat melakukan input data pengeluaran. Precondition-nya, admin berada di halaman pengeluaran. Post-condition-nya, admin di halaman pengeluaran dan menginputkan data pengeluaran. Alurnya, yang pertama setelah login, admin membuka halaman pengeluaran, kemudian sistem menampilkan halaman pengeluaran. Setelah itu, admin menginputkan bukti transaksi pengeluaran, kemudian admin klik tombol simpan. Setelah itu, sistem menampilkan status pengeluaran, kemudian sistem update status pengeluaran.
Use case yang ketujuh ada logout. Aktornya siswa dan admin. Description-nya, siswa dan admin dapat melakukan logout. Precondition, siswa dan admin berada di halaman logout untuk keluar dari sistem. Kemudian post condition-nya, siswa dan admin keluar dari sistem. Alurnya, yang pertama siswa dan admin membuka halaman logout, kemudian sistem menampilkan halaman logout, kemudian siswa dan admin klik tombol logout. Untuk activity diagram dilanjutkan oleh Lija. Selanjutnya di sini activity diagram. Yang pertama di sini ada registrasi. Registrasi terdapat ada siswa, sistem, dan admin. Pertama, siswa menginput data untuk pendaftaran. Kemudian klik tombol simpan, sistem akan menyimpan ke database. Kemudian admin akan mendapatkan notifikasi pendaftaran. Kemudian admin menerima notifikasi pendaftaran dan melakukan season untuk menyetujui atau ditolak. Apabila disetujui, maka siswa akan menerima notifikasi pendaftaran. Selanjutnya login untuk admin. Pertama di sini admin input username dan password, kemudian sistem akan memvalidasi admin. Apabila password dan username salah, akan kembali untuk menginputkan username dan password. Apabila benar, maka admin dapat membuka halaman utama. Kemudian untuk login siswa input username dan password. Kemudian sistem validasi siswa. Apabila berhasil, maka siswa dapat membuka halaman utama. Selanjutnya di data pembayaran SPP. Pertama, siswa menginputkan bukti transaksi, admin memvalidasi transaksi pembayaran dan kwitansi pembayaran, sistem akan mengupdate status pembayaran ke database. Selanjutnya data penggajian guru. Pertama, admin menginputkan bukti transaksi gaji. Kemudian klik tombol simpan, sistem akan update status penggajian. Kemudian di sini ada data penerimaan uang BOS. Pertama, admin input bukti transaksi uang BOS. Klik tombol simpan, sistem akan update status penerimaan uang BOS ke database. Selanjutnya data pengeluaran. Pertama, admin input transaksi pengeluaran, kemudian klik tombol simpan, sistem akan update status pengeluaran ke database. Proses selesai. Kemudian di sini ada logout siswa dan admin. Pertama, untuk logout siswa klik tombol logout, sistem akan proses logout siswa. Kemudian siswa berhasil logout. Dan untuk logout admin, di sini admin klik tombol logout, sistem proses logout admin, kemudian admin berhasil keluar dari sistem. Selanjutnya, untuk sequence diagram akan dijelaskan oleh Elis. Pada sequence diagram, di sini ada menu registrasi, di mana di sini ada dua aktor, yaitu user dan admin. Yang pertama, user masuk ke menu registrasi, kemudian menginputkan NISN dan email. Kemudian dari menu registrasi, data dikirimkan melalui proses registrasi, kemudian disimpan di database. Setelah data disimpan,
user akan menunggu verifikasi dari admin. Setelah admin berhasil memverifikasi, user dapat melakukan login dan menuju halaman login. Pada halaman login, user pertama pergi ke halaman login, kemudian memasukkan username dan password. Setelah username dan password sesuai, kemudian akan ada proses validasi, kemudian masuk ke halaman utama. Di sini untuk pembayaran SPP, siswa melakukan pembayaran, membuka menu pembayaran, kemudian memilih pembayaran SPP. Setelah itu, data siswa didapatkan, kemudian dimasukkan, kemudian diproses pembayaran, dilakukan pemrosesan. Setelah proses berhasil, kemudian admin akan memvalidasi. Setelah divalidasi, maka admin akan mengupdate status pembayaran. Pada menu penerimaan dana BOS, admin akan memilih menu pemasukan, jenis pemasukan dan sebagainya, kemudian akan menginputkan data pada proses menu pemasukan, menu penerimaan, kemudian setelah proses selesai, data akan disimpan ke database pemasukan. Setelah dilakukan update status pemasukan, proses selesai. Pada pengeluaran, di sini admin akan memilih menu pengeluaran, kemudian menginputkan data pengeluaran. Setelah diproses, data pengeluaran disimpan dan kemudian diupdate pada status pengeluaran. Pada penggajian guru, yang pertama admin akan memilih menu penggajian. Admin akan melakukan menu penggajian, kemudian menginputkan data gaji. Setelah diproses, data akan disimpan di database, kemudian setelah disimpan, update status penggajian selesai. Pada menu logout, admin membuka halaman logout, kemudian proses membuka halaman logout, kemudian dilakukan proses logout. Setelah berhasil, akan kembali ke menu utama. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di sini ada siswa, guru, admin, pembayaran, penggajian, pemasukan, dan pengeluaran. Di sini admin bisa memverifikasi beberapa guru dan admin juga bisa memverifikasi beberapa siswa. Kemudian admin dapat, ini seharusnya ada garis ke sini Pak, tapi mungkin lupa jadi belum dimasukkan. Admin bisa melakukan input, update, dan delete pada penggajian. Terus kemudian admin bisa melakukan input, update, delete pada menu pembayaran. Kemudian admin juga bisa melakukan beberapa data pemasukan. Kemudian selanjutnya admin bisa menginputkan update dan delete pada menu pengeluaran. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, terima kasih ya. Presentasinya cukup baik sekali ya. Ini juga laporan juga baik. Nah, saya coba share screen ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke ya. Kalau dilihat dari pengerjaannya ini sudah cukup baik ya. Mungkin ini belajar juga dari beberapa kelompok yang sebelumnya tampil ya, dan komentarnya juga. Ya, ini sih nggak banyak yang saya komentarin. Mungkin kalau dari awal sih ini saja ya, judulnya jangan UTS lagi, diganti jadi UAS.
Ya, ini juga sudah bagus. Ini pengisian daftar isinya sudah rapi. Ini juga penulisannya ya, bab 1 dan ini juga sudah baik. Terus kita langsung ke sini. Ini juga sudah benar ya, sudah mewakili sistem yang sedang ditampilkan. Jadi tidak banyak ada perubahan. Ini juga tadi sudah dipaparkan. Skenario-nya juga cukup bagus. Tidak ada terlalu, paling mungkin hanya dirapihkan aja. Seperti ini mungkin masih ngegantung, jadi kalau kayak gini sebaiknya dikebawahin aja ke halaman baru ya, supaya lebih rapi. Lalu untuk ininya, activity-nya juga sudah baik penggambarannya ya. Oke. Bagus sekali. Lalu sequence-nya juga sama, ini sudah baik. Nah, ini sudah terlihat ada apa namanya? interaksi ya, interaksi antara aktor dan sistem gitu ya. Nah, cuman memang harus ini masih ada yang kebalik-balik ya. Ini aja sih mungkin yang perlu direvisi. Kebalik-baliknya ketika respon gitu. Respon. Jadi kalau respon dari sistem itu harusnya garis putus-putus, tapi kalau misalnya dari aktor dia garis tegas. Nah, di sini garis tegas sudah benar dari aktor, tapi ketika yang dari sistemnya masih garis putus-putus, masih garis tegas, harusnya garis putus-putus ya. Paling itu aja yang diperbaiki. Nah, ini nih. Ini harusnya garis putus-putus karena dia respon dari sistem. Lalu yang ini seharusnya garis tegas gitu karena jadi kalau yang dari kiri ke kanan itu garis tegas, kalau dari kanan ke kiri itu garis putus-putus. Jadi kebalik ya, Pak? Kebalik. Nah, ini juga kan ini ada satu garis yang belum jelas nih, apa tabel user ke sini mungkin. Begini ya, ini putus-putus juga ya. Jadi itu aja. Oke. Bisa ya, bisa dibuat ya untuk perbaikannya. Iya, Pak. Ini yang lain, nah ini juga masih ada yang kebalik. Kalau ini udah benar, nah ini yang kebalik ya. Kebalik. Nah ini nggak ada respon nih. Harusnya ada respon. Jadi kalau penerimaan dana BOS ini udah milih menu, input, get data, masukkan update. Nah, tapi di sini nggak ada respon ke si adminnya. Maksudnya adminnya kan pasti harus melihat proses update-nya. Ya paling nggak nih dari sini langsung dia ke sini ngasih respon ke admin dari si form ini, status pemasukan. Jadi ini barnya agak kepanjang ke bawah. Lalu dia ini ya agak bawah di sini inilah gini gitu. Nah, lalu baru dia akan ada respon ke admin ya gitu. Respon ke admin untuk menampilkan hasil akhirnya begitu. Seperti itu ya. Jadi jangan dibiarkan menggantung. Dia akan berhenti di admin, akan berhenti di aktor gitu ya. Oke. Ya, untuk itu ini juga sudah lengkap ya, ada proses dan kontrolernya, tapi di sini ada yang nggak ada nih, seperti ini. Ini kan nggak ada sama ya, nggak ngegantung ya, yang logout gitu. Harusnya kan ke sini lagi. Nah, ini paling yang diperbaiki ya, untuk sequence terutama. Nah, oke, kalau untuk kelas diagramnya juga sudah cukup bagus. Ini satu ke banyak hubungannya sudah cukup baik ya. Guru ke siswa udah. Penggajian, pembayaran, nah saya rasa udah cukup ya, udah cukup bagus ini untuk apa namanya kelasnya gitu. Oke, paling itu saja untuk kelompok 13 ya. Penampilan juga sudah cukup bagus ya, saya apresiasi. Kita masuk ke kelompok selanjutnya, kelompok berapa? 14 ya, yang terakhir ya. Iya, Pak. Oke, kelompok 14 ada Siti Cynthia dan Tendi. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 13 ya. Sekarang masuk ke kelompok 14. Silakan di share screen untuk kelompok 14. Izin saya screen ya, Pak. Silakan. Sudah ada ya, Pak ya? Oke, sudah. Silakan dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hasil dari pembahasan diagram-diagram dari point of sale inventory close. Di sini yang pertama ada use case diagramnya. Yang pertama di sini ada 7 use case ya, ada daily report, edit, kelola data barang, update stock, laporan, login dan logout. Yang pertama daily report dari sales bisa melakukan daily report dan admin bisa memvalidasinya. Lalu sales bisa mengedit
mengedit data keluar data barang atau update stok, dan admin juga bisa memvalidasinya. Ini bisa ada tambahan extend, yaitu tambah dan hapus. Dan ketika kita ingin mengakses edit ini, kita harus login terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada keluar data barang. Keluar data barang hanya bisa diakses oleh admin, dan itu pun harus login terlebih dahulu. Selanjutnya ada update stok. Sales bisa update stok, dan admin pun bisa update stok, dan itu pun harus login terlebih dahulu. Yang terakhir ada laporan bulanan. Sales bisa mengakses laporan bulanan, dan admin pun bisa, dan harus melakukan login terlebih dahulu. Yang terakhir ada logout. Lalu di sini ada skenario diagramnya. Yang pertama, case yang pertama itu login, description-nya sales dan admin. Dulu, kebetulan dulu ada yang mau diambil. Enggak, nitip sesuatu buat istri. Dia nggak bisa kemana-mana. Oke, maaf. Yuk, silahkan dilanjutkan. Ya. Yang use case yang pertama itu ada login, description-nya sales dan admin. Precondition, sales dan admin dapat melakukan login ke dalam sistem untuk dapat menggunakan sistem, dan post condition-nya sales dan admin berada dalam halaman login untuk mengakses fitur sistem. Di sini ada aktornya sales dan admin ya. Sales dan admin membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Sales admin akan mengikuti username dan password, lalu klik tombol login, dan sistem pun akan memvalidasi. Jika tidak sesuai, kembali ke halaman login, dan jika sesuai, menampilkan halaman utama. Yang kedua, yaitu ada use case daily report. Sales dan admin, description-nya sales dan admin, recondition, sales dapat melakukan report penjualan, admin dapat memvalidasi data yang terjual, dan post condition-nya sales di halaman daily report dan data penjualan sudah divalidasi oleh admin. Alurnya itu sales setelah login, sales membuka halaman rekap sales, lalu sistem akan menampilkan halaman rekap sales. Selanjutnya sales mengelola data penjualan dan mengklik tombol simpan, lalu sistem akan menyimpan data yang dilakukan sales dan menampilkan data penjualan. Yang ketiga ada use case edit, description-nya yaitu sales dan admin, precondition-nya sales melakukan pengupdatean data dan admin validasi data yang sudah diedit. Post condition-nya sales di halaman edit sudah divalidasi admin. Sini ada aktornya sales dan admin. Pertama, sales membuka halaman edit dan sistem akan menampilkan halaman edit. Lalu sales melakukan penambahan atau penghapusan dan mengklik tombol simpan delete, dan admin akan mengelola perubahan atau memvalidasinya. Lalu sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan, dan sistem pun akan menampilkan halaman edit yang sudah divalidasi. Yang keempat ada kelola data barang, description-nya admin. Admin melakukan pendataan barang yang masuk, dan post condition-nya admin di halaman kelola data barang untuk mengakses pendataan barang. Di sini yang pertama, admin membuka halaman kelola data barang, lalu sistem akan menampilkan halaman kelola data barang, dan admin melakukan pendataan barang yang masuk maupun keluar, dan admin melakukan tombol simpan. Lalu ada sistem menyimpan data yang sistem itu akan menyimpan data yang sudah dilakukan. Yang kelima ada update stock. Nama bisnisnya update stock, lalu description-nya sales dan admin. Precondition, sales melakukan pengupdatean stok barang yang sudah terjual, admin akan memvalidasi stok barang yang sudah diupdate. Post condition-nya, sales di halaman update stok yang sudah divalidasi dan admin. Sales dan admin, sini aktornya. Lalu yang pertama sales akan membuka halaman update stok, lalu sistem akan menampilkan halaman update stok. Setelah itu sales akan melakukan pengurangan stok yang sudah terjual dan klik tombol simpan, admin akan validasi update stok, dan sistem akan menyimpan perubahan menampilkan halaman update stok yang sudah divalidasi. Yang keenam ada laporan bulanan, description-nya sales dan admin. Precondition, sales mendapatkan pemberitahuan laporan bulanan yang sudah diperiksa oleh admin. Lalu post condition-nya, sales di halaman laporan bulanan yang sudah diberikan admin. Di sini aktornya ada sales dan admin ya. Alurnya yang pertama membuka halaman laporan bulanan, lalu sistemnya menampilkan halaman laporan bulanan. Ketiga, akan sales maupun admin akan memeriksa laporan dan mengklik
tombol simpan ataupun kembali, dan sistem akan menyimpan perubahan. Yang terakhir adalah logout. Deskripsinya sales dan admin, precondition. Sales dan admin melakukan logout untuk keluar dari sistem yang sudah dipakai. Post conditionnya sales dan admin sudah keluar dari sistem. Di sini ada aktornya sales dan admin. Sales dan admin membuka halaman logout dan sistem akan menampilkan halaman awal login. Activity diagram akan dilanjut oleh Siti Cynthia. Ya, silakan lanjut. Siti Cynthia, silahkan dilanjut. Iya, di sini ada activity diagram. Yang pertama ada login. Aktornya ada sales dan admin. Jadi pertama masuk ke halaman home, kemudian sistem akan masuk ke halaman login. Sales dan admin akan memasukkan username dan password. Ketika benar, sistem akan menampilkan halaman utama. Jika salah, sistem akan memasukkan ke halaman login. Lanjut. Kedua ada daily report. Di sini ada aktor sales. Sales akan membuka halaman rekap sales. Kemudian sistem akan menampilkan halaman rekap sales. Kemudian sales akan mengelola data penjualan. Ketika sudah mengelola data penjualan, akan mengklik simpan. Kemudian sistem akan menyimpan data dan menampilkan data penjualan. Ketiga ada edit. Aktornya ada sales dan admin. Sales membuka halaman edit. Kemudian sistem akan menampilkan halaman edit. Sales melakukan halaman edit, kemudian akan menambahkan atau menghapus. Kemudian ketika sudah itu akan mengklik tombol simpan, kemudian akan menyimpan perubahan oleh sistem dan admin akan memeriksa dan mengelola perubahan, dan jika benar akan disimpan atau diperbaiki, kemudian divalidasi oleh perubahan dan menyimpan perubahan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman edit. Yang keempat ada kelola data barang. Aktornya ada admin. Admin akan membuka halaman kelola data barang. Kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola data barang. Admin melakukan pendataan barang yang masuk dan keluar. Kemudian akan mengklik tombol simpan dan sistem akan menyimpan data. Kelima ada update stok. Sini ada aktor sales dan admin. Sales dan admin akan membuka halaman update stok. Kemudian sistem akan menampilkan update stok. Sales akan melakukan update. Ketika benar, sales akan menambahkan atau mengurangi data barang. Ketika salah, sales akan melakukan update ulang. Dan ketika benar, akan mengklik tombol simpan, kemudian admin akan memvalidasi, kemudian sistem akan menyimpan data dan menampilkan update stok yang sudah divalidasi. Yang keenam ada laporan bulanan. Aktornya ada sales dan admin. Sales dan admin akan masuk ke halaman laporan bulanan, kemudian sistem akan menampilkan laporan bulanan. Sales dan admin akan melakukan perubahan, edit dan tidak edit. Kemudian klik tombol simpan dan sistem akan menyimpan perubahan. Yang ketujuh ada logout.
Aktornya sales dan admin. Sales dan admin akan memilih menu logout, dan sistem akan memproses logout, kemudian kembali ke menu login. Ya, ini ada sequence diagram. Yang pertama ada login ya. Di sini aktornya sales dan admin. Sales dan admin pertama-tama akan memasukkan username dan password. Lalu akan menuju form login dan form login akan mengambil data username dan password. Di sini akan divalidasi apakah benar atau tidak. Ketika salah, dia akan balik lagi ke form login kembali, lalu akan mengambil lagi data yang benar. Tapi jika sudah benar, dia akan langsung ke form menu utama. Setelah itu ada daily report. Di sini aktornya ada sales. Yang pertama, sales akan memasukkan kode barang dan dari form daily report kita memasukkan kode barang dari form daily report. Lalu dari daily report kode barang ini akan diproses dan akan mengambil data barang. Data barang itu akan disimpan pada laporan, dan laporan pada sistem akan mencari kode barang dan akan menampilkan data barang. Lalu sales akan memasukkan jumlah barang yang akan dimasukkan pada form daily report. Nah, lalu pada itu langsung kita akan menginputkan lagi jumlah barang, lalu akan diproses dan akan disimpan datanya pada laporan. Data disimpan dan berhasil disimpan, sistem akan kembali ke halaman utama. Lalu yang ketiga ada edit. Di sini ada aktornya sales dan admin ya. Pertama, sales akan memasukkan kode barang. Lalu sini ada form edit. Form edit akan menampilkan kode barang dan yang akan diproses, lalu akan diproses dan mengambil data barang, lalu akan menampilkan halaman edit data barang. Sales akan melakukan pengeditan, menambah data barang atau menghapus data barang, lalu akan diproses dan menyimpan data tersebut. Lalu di sini admin akan memeriksa data tersebut. Jika data salah, sistem akan kembali ke awal, langsung sales ini akan melakukan pengeditan ulang, dan bila data benar, admin akan validasi, sistem akan menyimpan perubahan, lalu sistem akan menampilkan halaman edit yang sudah divalidasi. Yang keempat ada kelola data barang. Di sini aktornya ada admin. Admin akan mengikut data barang masuk ataupun keluar ya. Di sini ada menambahkan data barang atau mengurangi data barang. Lalu akan disimpan data barang tersebut. Jika data barang tersebut sudah disimpan, maka sistem akan merespon dan akan kembali ke form awal, input data barang. Yang kelima ada update stock. Di sini ada aktornya ada sales dan admin. Pertama, sales menginput data update stock yang akan diinputkan dalam form update stock, menambah atau mengurangi data barang, dan akan diproses menuju simpan data. Jika data sudah disimpan, admin akan validasi, dan jika data sudah tersimpan, update stock berhasil disimpan, lalu sistem akan menampilkan halaman awal kembali. Di sini ada yang keenam ada laporan bulanan. Aktornya ada sales dan admin. Di sini sales dan admin akan mengecek laporan bulanan dan sistem akan menampilkan form laporan bulanan, lalu melakukan perubahan dan akan diproses. Jika tidak ada perubahan, sistem akan kita bisa langsung kembali keluar. Lalu jika ada perubahan, kita bisa edit. Setelah diedit, kita bisa menyimpan data perubahan. Setelah diedit, kita bisa menyimpan data yang sudah dirubah, lalu kita bisa langsung keluar. Dan yang ketujuh ada logout. Di sini sales dan admin melakukan logout. Di sini mengisi form logout dan menunggu proses logout, dan setelah diproses akan menampilkan halaman login kembali. Diagram. Baik, di sini ada kelas diagram. Jadi
satu sales sebenarnya hanya dapat melakukan satu kali login, dan admin satu admin hanya dapat melakukan satu kali login. Kemudian satu sales dapat melakukan satu kali daily report, dan banyaknya daily report dapat divalidasi oleh satu admin. Kemudian satu sales dapat melihat atau mengubah banyaknya laporan. Satu admin akan melakukan atau memvalidasi banyaknya laporan, dan banyak laporan harian hanya bisa divalidasi oleh satu admin. Kemudian satu admin akan mengelola data barang, banyaknya data barang. Sudah, paling itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 14 ya. Oke, silakan di close dulu, saya akan share screen. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke, saya ini dulu ya, saya bahas dulu kalau di ya, kalau dari use case-nya sudah cukup baik ya penggambarannya, cuma memang ada beberapa yang harus dikonfirmasi ya oleh saya. Mengenai use case edit. Nah, ini use case edit itu apa yang diedit? Itu teh Pak yang dieditnya untuk kayak kalau data barang, update stok, sama laporan bulanan bisa diedit di situ Pak. Oh, oke, berarti kan data barang, stok, sama laporan itu bisa edit, hapus, tambah gitu ya. Iya Pak. Nah, berarti itu bukan use case tersendiri, tapi use case-nya kan berada di dalam, maksudnya si kegiatan ini gitu. Kegiatan ini tuh berada dalam si use case ini kan sebetulnya. Iya Betul nggak? Pak. Nah, Betul. begitu. Jadi sebaiknya nggak usah kayak gini, nggak usah ditambahkan uses edit, tambah sama hapus gitu. Karena berada di sini, berada di kelola, berada di update stok, berada di laporan gitu. Karena kalau laporan dia nge-generate aja ya sama daily report gitu. Iya. Itu kan. Nah, jadi menurut saya ini dihilangkan aja ya. Karena Apa itu Pak dimasukkan jadi extend-nya dari kalau data barang extend edit kayak gitu apa gimana Pak? Apa nggak usah, dihilangkan aja? nggak usah, Dihilangkan aja. dihilangkan aja karena nanti Oh. karena kata-kata kelola gitu ya, kata-kata kelola itu sudah mewakili ini. Kelola itu Oh bisa iya. edit, bisa nambah, bisa hapus gitu. Karena kalau Oh. ininya dijelasin lagi nanti si kelola ini ngapain gitu. Ya. Iya Kelola itu kan baik Pak. ngapain, isinya kan di sini pasti ada input data juga kan, masa kelolanya input data aja. Nah, Oh iya. sementara yang namanya kelola itu kan bisa nginput, bisa edit, bisa hapus gitu. Jadi ini hapus 3 ini dihilangkan. Nah, ini sudah termasuk ke dalam ini. Jadi nanti use case-nya jadi lebih simple. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cuman ada 5, 6 sama logout Oh, ya. Nah, begitu jadi use case-nya gitu ya. Oke, jadi kan berkurang ya yang ininya. Nah, berarti lalu gimana yang ini sudah dibuat? Ya dimasukin aja gitu, dimasukin aja. Misalnya tadi ada daily report. Nah, kan kalau di sini dia hanya menampilkan aja. Ini dimasukkan ke yang tadi yang edit, hapus sama itunya disisipkan di sini begitu. Oh Jadi iya, kayak Pak. misalnya ini kan daily report tadi bisa edit, bisa input, bisa apa. Nah, itu kan berarti ditambahkan edit. Nah, ini kan ya. Membuka halaman edit nggak gitu juga kan, langsung aja di sini dia melakukan edit gitu. Tapi ini aktivitas yang ini tuh edit dan delete ya, mungkin bisa digabung nih, edit delete itu ya, karena di sini ada disimpan atau delete ya. Nah, itu digabung aja di sini, dikelola data barang. Nah, kelola data barang itu nanti di sini ada nyambung lagi gitu ya. Kan di sini kan hanya untuk admin membuka halaman, sistem menampilkan, admin melakukan data barang yang masuk, itu kan sama dengan input ya.
Iya, Nah, iya. terus kan di sini nanti respon gimana simpannya, udah nyimpen ya di sini baru nambahin lagi edit sama hapus gitu. Oh, baik. Nah, jadi yang tadi dicopot aja ke sini gitu, tapi ininya apa namanya si skenarionya jadi nambah di sini gitu. Tapi yang 3 tadi dihapus. Oke, bayang ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Sip. Gimana? Ada yang menanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya, terus untuk activity otomatis kan ketika use case-nya di atas dirubah ya bawahnya juga otomatis berubah ya. Nah, kalau yang login sih ini sudah betul ya. Terus yang daily report, nah mungkin di sini ya yang daily reportnya mungkin nanti tambah untuk yang delete update-nya seperti itu. Nah ini kan ya, ya ini ya adanya di sana di apa ditarik ke sini gitu ke yang apa edit delete itu adanya di sini kan ya dikelola. Nah adanya di sini gitu. Jadi yang untuk ini hilang ya, yang untuk edit ini. Tapi ini penggambaran editnya sudah bagus ya, bisa edit, bisa melakukan ini, lalu bisa menambah, bisa menghapus di sini sudah terwakili sebetulnya. Tapi tinggal di judulnya aja gitu ya, jangan edit, tapi judulnya di sini untuk mengelola data barang gitu. Jadi nyambung. Jadi sebetulnya ini tuh menampilkan pengelolaan data barang gitu, ya kan? Proses pengelolaan kan, penambahan, penghapusan, pengedit kan. Nah, Iya, ya, Pak. sebetulnya ini sudah mewakili pengelolaan data barang, hanya tinggal judulnya aja. Ini kelola data barang. Nah, mungkin nanti ada tambah-tambahan di sini. Sales membuka halaman edit data barang gitu. Sales melakukan edit data barang. Jadi gitu ditambah-tambahin. Nah, kalau ininya kan nggak usah berarti ya, karena ini hanya membuka halaman, menampilkan gitu. Nah, ini bukan kelola, sebetulnya ini hanya menampilkan. Jadi yang mengelola itu yang betulnya ini gitu. Yang itu ya, Pak. Ya, yang betulnya yang ini karena di sini ada menambah, ada menghapus gitu. Nah, ini diganti aja yang ini ke atas jadi judulnya di sini jadi mengelola atau nanti tinggal dirubah kalau misalnya yang tadi kan Nanti selain ditambahin dari kelola data barang sama editnya, ya dikolaborasiin lah gitu. gitu. Jadi ya kalau menurut saya ini yang ini dihapus nih. Ini dihapus Dihapus ya, aja Pak. karena ini sudah terwakili oleh aktivitas yang ada di sini gitu sebetulnya gitu. Nah, paling nanti nama-namanya dirubah aja. Jadi kalau ini edit tadi pengelola data barang tambahin, terus yang kalau untuk pengelola report tambahin, ya seperti itu. Nah, si update itu sendiri kan sebetulnya sudah terwakili di sini ya, yang edit nih kan. Edit ini kan sama dengan update ya. Iya. Iya, Pak. Jadi nggak harus juga ditambahkan, editnya dihilangkan aja. Gitu, karena sudah terwakili di sana. Nah, paling itu ya untuk activity-nya gitu. Lalu nah otomatis terjadi perubahan juga di sequence-nya gitu. Kalau ini misalnya untuk sequence ini sedikit aja. Untuk sequence itu kan responnya ya harusnya garis putus-putus ya di sini ya. Iya, iya Pak, salah Pak. Itu. Ini juga sama ya garis putus-putus. Yang melakukan close itu bukan sini ya, bukan ini tapi ya admin gitu. Admin yang request kalau untuk close gitu. Menandakan sistem selesai gitu atau di sini menandakan respon yang dikasih oleh sistem. Responnya apa dari username dan password. Kalau ketika salah dia akan melakukan informasi misalnya mengulang input data gitu. Tapi di sini kan ada username yang benar. Kalau yang benernya gimana? Berarti bisa kita kasih di sini kayak misalnya apa namanya? Respon lagi berupa sukses gitu ya, login sukses sehingga dia nanti mendapat. Terus tidak ada yang kayak begini langsung ya, ini nggak perlu nih karena nggak nyambung nih. Ini tiba-tiba menu utama ngasih close aja ya, nggak ya. Jadi ini Iya, Pak. hilangkan aja gitu. Karena si sequence itu hanya menjelaskan satu kegiatan secara detail gitu. Satu kegiatan misalnya kalau login ya berarti login itu dua pilihan akhirnya antara dia ngulang lagi untuk input karena passwordnya salah atau dia masuk ke menu utama. Berarti kalau udah masuk ke menu utama udah selesai. Artinya di sini udah open. Nah, di sini dia menu utama ini dia masih panjang ke sini gitu. Masih panjang dia ke sini. Dia panjangnya yaitu menampilkan menu utama ke sini ya kan. Nah, selesai di situ. Untuk yang cabang apa? Yang cabang jalur benernya, kalau jalur salahnya kan yang ini. Nah, ini Ya, berarti Pak. dia ngasih pesan. Pesannya adalah pesan password salah atau username salah gitu. Nah, jadi bakal ada dua garis kayak gini. Sesuai dengan yang activity digambarkan di atas kan, ada dua cabang ya.
Oke, bisa ya? Iya, Pak. Iya. Ya, ya ini sudah betul. Ini ada pelaporan, ada proses, ada sequence-nya. Ya paling tinggal panah responnya aja yang diperbaiki ya. Harusnya putus-putus. Baik, itu. Nah terus kalau yang gantung gini sepertinya dihilangkan aja ya, yang gantung-gantung kayak gini. Oh Karena iya nggak Pak. jadi kan sudah mewakili itu. Itu kalau Iya. edit langsung ke sini. Nah, oke, itu sama seperti ini juga. Ini juga kan logout nih, logout. Setelah menampilkan halaman login itu ya yang ini kan baru proses internal sistem, tapi interaksi ke usernya kan belum. Jadi di sini harus ada interaksi ke usernya gitu. Dia akan menampilkan halaman login. Jadi baru dia selesai si sequence-nya. Jadi sequence itu dimulai dari aktor dan selesainya juga di aktor gitu. Bukan di sini gitu. Seperti itu ya. Ya Pak. Ya, ini berlaku untuk yang lain juga ya. Jadi bisa diperbaiki ke arah sana nanti. Ya, sekarang kita lihat yang ininya apa namanya kelas diagramnya ya. Kelas diagram di sini ada admin sebagai sebuah kelas, oke. Sales juga sebagai sebuah kelas. Nah, di sini ada double ya. Ada double-nya adalah login. Login di sini double, ada password, di sini ada username dan password, di sini ada username dan password. Kalau double gini ada dua pilihan sih untuk menggambarkan sistem ini. Ini bisa kita pisah username dan passwordnya, tapi di sini harus hilang, gitu ya, harus hilang gitu di sini. Jadi ini detailnya. Atau ini pilihan yang pertama seperti itu. Pilihan yang kedua ini dihapus, tidak ada, tapi di sini masuk ke dalam login dan apa namanya? Ya ada di sini nih, si loginnya ada di sini nih. Jadi dia sebagai metode login dan metode logout gitu. Nah, itu pilihan kedua, silahkan mau pilih yang mana ya. Apa mau dihapus yang username dan passwordnya ke sini, berarti dia akan ini khusus untuk melakukan login, atau di sini user ya yang tadi saya udah jelasin. Kalau login kan lebih ke aktivitas ya, ini user aja gitu. Ya usernya nanti terdiri atas admin dan ini. Nanti bisa ditambahkan di sini adalah pembedanya yaitu level. Levelnya apa? Levelnya kan antara admin dan sales. Itu pilihan pertama, atau pilihan keduanya ya ini dihapus. Udah aja langsung ke sini, tapi di sini ditambahkan metode login. Nah, itu kira-kira silahkan pilih yang mana ya, yang dirasa lebih terkuasai. Lalu untuk penamaan 1 ke N, nah ini enggak ada ya, 1 ke N itu biasanya 1 dari minimalnya berapa gitu, minimalnya 0 atau 1 ke gitu ya, ke misalnya ke berapa, ke N atau ke berapa. Kalau N itu berarti ditentukan berapa N itu. Jadi N itu variabel. Jadi N itu bisa aja misalnya 10 gitu. Jadi maksimal ada 10 gitu ya. Bisa kayak gitu N itu. Jadi kalau menurut saya jangan pakai kayak gini. Kan maksudnya saya ngerti ini admin dia bisa mengelola beberapa kali daily report kan, maksudnya ke sana kan? Iya Pak. Nah, berarti di sini ya 1 dia minimal satu kali ngecek. Maksimalnya ya tak hingga, karena sampai dia si sales itu melakukan terus-terusan kan. Seperti itu. Terus sales dia ada daily report. Nah, kalau daily report itu nggak mungkin 1 ke 1, karena sales kalau 1 ke 1 berarti sales cuma sekali dia bikin daily reportnya. Sementara di sini pastinya banyak ya. Gitu, pastinya banyak yang namanya daily report kan tiap hari gitu. Tiap hari, nggak mungkin kan data kemarin dihapus gitu kan. Jadi data kemarin itu kan pasti ada masih tersimpan sebagai record. Otomatis di sini 1 sales dia akan memiliki banyak daily report, minimal dia sekali gitu kan. Nah gitu. Oh itu teh memiliki Pak, bukan membuat itu. Kalau membuatnya sekali, tapi kan data yang tersimpannya kan banyak. Nggak mungkin 1 kan di sini. Ya kan? Jadi kalau dibaca ini kan nggak mungkin 1 sales membuat 1, tapi kalau dibaca membuat juga berarti kan pengertiannya cuma 1 kali kan perbuatannya. Iya, dikira 1 kali sehari gitu Pak. 1 kali sehari, iya benar sih. Iya, Misalnya 1 kali sales gitu. membuat 1 kali sehari, tapi kalau dengan penggambaran kayak gini, berarti hari besok itu yang data kemarin hilang gitu. Ya, tertimpah kan.
Nah, artinya kan padahal kan nggak gitu kan? Dia Enggak gitu, Pak. nambah kan, nambah terus. Berarti kan ada data yang data sales di sini nih, data sales di sini yang banyak lebih dari satu kan datanya. Berarti makanya Iya, di sini, jadi satu sales dia akan memiliki banyak daily report gitu. Yang dibedakan berdasarkan tanggal, gitu kan? Oh iya, benar-benar. Nah, itu gitu. Jadi di sini satu ke banyak, di sini admin satu ke banyak. Admin bisa ngecek gitu. Jadi admin bisa ngecek beberapa daily report gitu kan. Bukan beberapa, satu banyak lah, satu dari banyak gitu. Nah, seperti itu. Kelola barang di sini juga sama ya, satu ke bintang juga ya. Ini. Nah, terus laporan. Nah, kalau menurut saya laporan juga ini sebetulnya laporan kayaknya kurang tepat juga untuk dijadikan kelas karena laporan itu kan di-generate gitu ya, di-generate dari daily report, dari barang gitu kan ya. Nah, jadi ini sebaiknya hilang aja ya. Ini hilang aja, jadi tambahkan aja sebaiknya di sini pembuatan laporan, laporan untuk barang. Ini juga sama ya, laporan gitu, laporan untuk barang. Jadi ini nggak harus ada. Karena nanti bingung di database-nya, kalau ini harus ada, paling nggak nanti ada data tabelnya kan, tabel laporan. Sementara kan tabel laporan itu tidak pernah dibuat karena dibuat dari hasil generate dari sini, dari sebuah kelas yang ada gitu ya, atau dari tabel. Kan nanti si kelas-kelas ini bisa di-generate sebagai tabel nanti ke depannya, seperti itu. Oke, bisa dimengerti perubahan-perubahannya? Bisa, Pak. Oke, ya, silakan nanti direvisi. Jadi ini ada yang sekarang ini adalah penilaian untuk performance ininya ya, presentasinya. Jadi nanti direvisi hasil yang tadi masukan-masukan dari saya. Ini kan juga di-record ya, jadi bisa dilihat lagi nanti. Nah, batas akhirnya saya tadi sudah jelaskan itu di pas hari Kamis, tapi 2 minggu lagi pas waktu minggu UAS itu batas akhirnya. Tapi sebetulnya sudah dibuka di Wastu Digital, saya sudah upload tugasnya. Maksudnya instruksinya sudah saya upload di Wastu Digital. Jadi kalau bagi yang 2-3 hari ini selesai, silahkan bisa langsung upload, berarti udah beres ya UAS-nya gitu. Kalau menurut saya sih mending kayak gitu. Jadi minggu depan biar beban UAS-nya bisa berkurang ya. Jadi sebaiknya mumpung masih anget-angetnya ya, jadi kerjakan langsung upload. Nah, kecuali nanti tengah-tengah dalam masa apa istilahnya batas akhirnya masih ada dan ingin direvisi, silahkan tapi kontak ke saya karena itu harus dihapus dulu gitu. Ya, jadi ada request hapusnya dulu. Oke, untuk itu saja. Sekali lagi sekarang saya akan panggil kelompok 1, ada nggak ya? Ahmad sama Bima. Kalau saya lihat list dari sini nggak ada yang nggak hadir ya, nggak ada satupun yang hadir ya. Bima sama Ahmad nggak ada ya. Salah satu pun tidak ada, berarti sayang sekali mereka tidak dapat nilai untuk presentasi ya. Tidak ada nilai untuk presentasi, itu saya sangat disayangkan padahal kesempatannya sudah diberikan selama 3 minggu ke belakang ya, karena ini kelompoknya kelompok 1, harusnya kelompok 1 itu duluan di 3 minggu kemarin gitu ya. Ini sayang sekali disia-siakan kesempatannya. Nah, paling itu saja karena ini sudah tidak ada lagi yang untuk presentasi. Saya akan tutup saja. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya kasih kesempatan dulu untuk pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk teknis pengumpulannya itu perwakilan apa perorangan? Per orang, karena kan di akun itu satu-satu ya. Nah, iya. sama kayak waktu UTS kan perorangan. itu ya? Nah, perorangan kan jadi dia melekat ke perorangan gitu. Karena beda dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom juga dia nggak bisa di grup gitu. Oke, itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya untuk UAS ya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup saja. Terima kasih banyak ya atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Ya, saya mohon maaf juga apabila ada sesuatu yang kurang berkenan ya ketika saya mengajar atau sesuatu yang tidak disukai. Saya sangat mohon maaf. Tidak ada tujuan untuk menyakiti, hanya ingin membagi ilmu saja.
Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya, nanti digunakan ketika KP atau skripsi ya, karena ini bahan nanti untuk UML itu bahan nanti untuk skripsi. Nah, paling itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kerjasama selama 1 semester ini. Kita masih ada 1 kali pertemuan di UAS nanti. Jadi nanti teknisnya UAS seperti sama mirip ketika UTS ya, kita screenshot aja gitu ya. Kita login di Zoom, nanti pas waktu UAS-nya lalu screenshot aja. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ini saya belum screenshot untuk yang hari ini ya. Mungkin silahkan kalau yang mau open kamera, kita screenshot dulu terakhir ya. Ini saya kebetulan juga sedang ada di kampus, jadi saya open kamera juga. Oke, silahkan semua kalau bisa open cam. Ini pertemuan terakhir kita. Oke, siap ya. Saya ambil screenshotnya. 1, 2, 3. Ya, sebentar ya. Oke, saya ke halaman kedua. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, baik, saya tutup saja ya. Terima kasih banyak ya untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi nanti pas waktu UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Baik, saya Terima close kasih, ya. Pak.